Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bila kita perhatikan dalam kitab Amsal ini, maka kitab Amsal berisi nasihat-nasihat praktis bagaimana umat Allah harus hidup, baik secara rohani, baik secara moral, dan juga secara praktis. Dengan kata lain, bila kita perhatikan, maka kitab Amsal ini berisi nasihat-nasihat bagaimana hidup sehari-hari sebagai orang percaya. Kitab Amsal menyoroti segala bidang kehidupan dan menunjukkan bahwa Allah memperhatikan semuanya itu. Sebab hidup orang percaya tidak hanya sekedar direfleksikan di dalam ibadah, tetapi juga harus dibuktikan melalui kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tadi saya katakan, tema kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Hidup yang berkenan kepada Tuhan artinya bahwa hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah manusia mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Bila dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak akan pernah mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali di dalam kehidupan ini, manusia ingin menyenangkan diri. Dan untuk menyenangkan diri itu seringkali ada banyak hal yang kita lakukan yang terkadang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena kita katakan yang penting saya happy, maka kita melakukan hal tersebut. Bengkok, agak keriting, kita katakan cincailah. Yang penting saya happy. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, bila kita perhatikan di dalam firman Tuhan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita orang percaya untuk membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menjadi panduan bagaimana kita dapat hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kunci agar kita hidup berkenan kepada Tuhan adalah yang pertama, kita harus menjaga relasi pribadi kita dengan Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi selanjutnya dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh karena itu, sesibuk apapun, jangan sampai membuat relasi kita dengan Tuhan renggang. Kiranya selama masa social distancing ini kita boleh menggunakan waktu kita untuk kita boleh semakin hidup dekat dengan Tuhan, menjaga relasi pribadi kita dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah menjaga hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 tadi dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab versi firman Allah yang hidup secara jelas katakan, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati adalah pusat komando dari hidup
kita. Matius 15 ayat 18 katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Itulah sebabnya menjaga hati adalah hal yang sangat penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang percaya. Bila kita menjaga hati kita sesuai dengan apa kata Tuhan dalam firman Tuhan, maka hidup kita, kata-kata kita, sikap dan perilaku kita akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hal yang selanjutnya yang harus kita perhatikan agar hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan adalah Amsal 4 ayat 24, jaga perkataan kita. Amsal 4 ayat 24 tadi katakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan seterusnya. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kata-kata kita hendaknya dapat dipercaya. Kata-kata kita hendaknya dapat membangun dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Betapa penting apa yang dikatakan oleh ucapan mulut kita, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Mengapa? Karena Alkitab katakan bahwa lidah kecil tetapi membawa pengaruh yang besar. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 1-20. Oleh karena itu jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita melukai orang-orang lain. Selanjutnya Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah Tiongkok yang mengatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah minta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada atau masih terasa. Karena itu hendaknya kita selalu menjaga perkataan kita. Biarlah kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 19 katakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, bukankah yang terjadi adalah kita tidak mendengar terlebih dahulu, tetapi kita main nyamber aja. Yang penting saya puas dengan sudah nyamber orang lain. Kita senang, tetapi orang lain senang. Orang lain terluka dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga setiap perkataan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 141 ayat 3. Daud berdoa, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dengan demikian maka kata-kata kita akan dikontrol Tuhan, sehingga yang keluar adalah kata-kata berkat yang memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada seorang hamba Tuhan bernama John Piper katakan, saat hati dipenuhi kasih Allah dan pikiran dipenuhi firman Tuhan, perkataan berkat yang tepat pada waktunya mengalir dari mulut kita. Hal selanjutnya yang harus kita perhatikan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan, yaitu Amsal 4 ayat 25-26. Jagalah mata kita. Firman Tuhan katakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu ke muka. Atau dengan kata lain, tetaplah berjalan di jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ketika Hawa jatuh dalam dosa, pertama-tama karena Hawa melihat buah itu menarik. Dan karena buah itu menarik hatinya, maka ia ingin untuk memakan buah itu. Sehingga ia akhirnya
mengambil buah itu dan memakannya. Jadi mata melihat, kemudian menginginkan, dan kemudian dikatakan bahwa Hawa jatuh di dalam dosa. Padahal Hawa tahu bahwa itu adalah hal yang sudah dilarang oleh Tuhan untuk tidak memakan buah yang ada di taman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ketika kita tidak sengaja melihat hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka stop. Jangan dilanjutkan atau jangan diplototin terus dan dengan sengaja kita lihat dan lihat. Karena itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan jika tidak dibereskan, maka kita akan hidup di dalam dosa. Mata yang Tuhan gunakan untuk kita, biarlah kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, yang membangun iman kita, hal-hal yang meneguhkan iman kita di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Hal yang selanjutnya yang dikatakan berkaitan dengan mata adalah di dalam Lukas 11 ayat 34. Firman Tuhan katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang sangat bagus. Lagu itu katakan, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Maka kita harus hati-hati dalam menggunakan mulut kita, dalam menggunakan mata kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita memohon Tuhan menolong kita, agar kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Amin.